Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, perkenalkan, nama saya Ramlah, kalian bisa panggil saya Kak Ramlah. Saya mahasiswa Universitas Megabuana Palopo yang kebetulan hari ini diberikan kesempatan untuk menggantikan ibu yang membawakan mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Nah, hari ini saya akan membawakan materi mengenai komplikasi pada bayi baru lahir. Nah, tujuannya itu agar kalian mampu memahami dan melakukan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu melalui, mungkin kita absen ya hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke. Karena sesi perkenalannya sudah selesai, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau tanya-tanya dulu ke kalian. Karena saya dengar dari ibu kalau kalian itu sudah mempelajari komplikasi pada masa nifas minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat tidak? Apa saja komplikasi pada masa nifas? Tolong, kalau ada yang masih ingat, tolong angkat tangannya, kemudian sebutkan. Iya, silahkan. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, cukup ya hari ini. Saya rasa semuanya sudah paham dan masih mengingat materi minggu lalu. Sangat bagus. Semoga materi hari ini juga akan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk mengenai komplikasi pada masa nifas, saya ingin tanya dulu. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir? Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya jelaskan sedikit ya mengenai penyebab dari terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir. Nah, penyebab dari komplikasi pada bayi baru lahir itu adalah komplikasi yang terjadi pada ibunya, baik itu saat hamil ataupun saat persalinan. Oke, kita ambil satu contoh pada komplikasi pada kehamilan. Nah, komplikasi pada kehamilan kan ada banyak. Kita ambil serotinos atau hamil lewat bulan. Nah, itu kan bisa berdampak pada bayinya. Itu nanti kita bahas komplikasi apa saja yang terjadi pada bayi, oke? Kemudian kalau pada persalinan, nah mungkin kita ambil kejadian KPD, ketuban pecah dini. Itu kan bisa mengakibatkan komplikasi pada bayi juga. Nanti kita bahas lagi, oke? Kalau KPD-nya. Kalau pada ibu, penyakit tahunannya ibu itu bisa tekanan darah tinggi, diabetes, itu semua berpengaruh nanti pada bayinya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi sebelum kita masuk ke komplikasi pada bayi baru lahir, kalian sudah mengerti kan tadi apa dampak atau apa penyebab dari komplikasi pada bayi baru lahir? Oke, bagus. Nah, komplikasi pada bayi baru lahir itu ada beberapa. Nah, hari ini kita akan bahas 6 komplikasi pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada BBLR. Oke, ada yang tahu tidak kepanjangan dari BBLR? Iya, betul. Berat badan lahir rendah. Nah, BBLR ini adalah salah satu dari komplikasi pada bayi baru lahir. Nah, BBLR ini adalah kondisi di mana bayi itu lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Nah, kan biasanya normalnya itu berat badan saat lahir 2.500 gram sampai 3.500, atau ada juga yang mengatakan 4.000 gram sampai 4.000 gram. Itu normal. Namun pada bayi BBLR ini berat badannya hanya kurang dari 2.500 gram. Nah, kondisi BBLR ini bukan hanya terjadi pada bayi prematur, tapi bayi yang cukup bulan pun bisa mengalami namanya BBLR. Seperti itu. Nah, untuk klasifikasinya ada 3. Yang pertama ada BBLR. BBLR kan berat badan lahir rendah, beratnya itu kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada yang kedua, yaitu BBLSR. Berat badan lahir sangat rendah, kurang dari 1.500 gram. Nah, yang ketiga ini adalah BBLER. Berat badan lahir ekstrim rendah. Itu berat badannya kurang dari 1.000 gram. Seperti itu. Nah, untuk penyebabnya itu ada dari faktor ibunya. Dari faktor ibu itu mungkin dari gizinya. Kemudian kehamilan. Nah, kehamilan itu bisa dari komplikasi kehamilan
hidramnion itu masuk ke dalam komplikasi pada kehamilan. Kemudian faktor janinnya, mungkin saja janinnya mengalami infeksi dalam rahim sehingga terjadi yang namanya BBLR ini. Kemudian untuk cara penanganannya itu setelah bayi lahir segera lakukan perawatan di dalam inkubator atau dimasukkan ke dalam inkubator. Kemudian melakukan pencegahan infeksi dan intake nutrisi seperti itu. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu ada hipotermi. Nah, hipotermi adalah keadaan di mana suhu tubuh bayi itu tidak normal, yaitu kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, di mana suhu yang normal itu kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, pada bayi hipotermi suhunya itu di bawah 36,5 derajat Celcius. Nah, klasifikasinya ada 3 juga. Yang pertama itu ada stres dingin. Nah, stres dingin ini dinginnya itu 35,5 sampai 36,4 derajat Celcius. Nah, ini badannya itu hangat tapi ekstremitasnya dingin. Nah, kemudian yang kedua, hipotermia sedang. Hipotermia sedang ini suhunya 32 sampai 35,4 derajat Celcius, bagian ekstremitas dan badannya itu dingin. Kemudian yang terakhir, hipotermia berat, itu kurang dari 32 derajat Celcius. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu ada radiasi seperti lingkungannya dingin. Saat keluar mungkin karena ruangan tempat ibu bersalin itu dingin, maka bayinya bisa juga mengalami hipotermia. Kemudian yang kedua yaitu konduksi. Konduksi ini dari bayi ke suatu kontak dengan bayi. Misalnya kita ingin menimbang bayi, di timbangan bayi itu kan biasanya dilapisi, tapi kan kalau bayi baru lahir langsung ditimbang. Nah, kalau misalnya timbangannya terbuat dari logam atau besi, bisa saja itu akan menghantarkan dingin ke bayinya. Kemudian yang ketiga ada konveksi. Ini konveksi kehilangan panas dari bayi di udara sekitar. Misalnya AC, terpapar AC, jendelanya terbuka, itu semua bisa mengakibatkan bayi hipotermia atau kedinginan. Kemudian evaporasi. Ini evaporasi adalah penguapan air dari kulit bayi. Nah, untuk penanganannya sendiri, ibu bisa melakukan metode kangguru. Kalian mungkin sudah mendengar tentang metode kangguru. Kemudian pakaian kering, untuk mengganti pakaiannya menjadi pakaian kering. Kemudian diselimuti dan menjaga ruangan tetap hangat. Kemudian tempat yang tidak terkena angin. Oke, yang ketiga ada hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia adalah ikterus dengan konsentrasi bilirubin serum yang menjurus ke arah terjadinya Kern ikterus atau encephalopibilirubin bila kadar bilirubinnya tidak dapat dikendalikan. Dalam artian lain, hiperbilirubinemia ini adalah keadaan terlalu tingginya kandungan bilirubin di dalam darah. Nah, ikterus adalah perubahan warna kulit dan sklera mata menjadi warna kuning akibat peningkatan kadar bilirubin tadi. Nah, untuk ikterus sendiri dibagi menjadi 2, ada yang patologis dan ada yang fisiologis. Yang fisiologisnya ini terjadi atau muncul setelah 24 jam sampai 72 jam dan menghilang sebelum usia 2 minggu. Nah, itu belum terkonjugasi. Nah, kalau ikterus patologis itu muncul sebelum 24 jam. Dan bertahan bahkan sampai lewat dari 2 minggu. Jadi bedakan ya, tadi patologis itu sebelum 24 jam, tapi kalau fisiologis terjadi setelah 24 jam sampai 72 jam. Dan fisiologis tadi itu hanya sampai 2 minggu saja, tapi kalau patologis lebih dari 2 minggu, seperti itu. Dan kalau patologis itu sudah terkonjugasi, tapi kalau fisiologis itu belum terkonjugasi. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kita diskusi ya untuk sesi tanya jawabnya supaya kalian semua aktif. Oke. Nah, untuk tanda dan gejalanya, kalau gejala akut itu ada latergi. Latergi itu keadaan kayak penurunan kesadaran, pemutusan perhatian dan kesiagaan. Kemudian tidak mau minum dan hipotoni. Hipotoni itu tonus ototnya lemah.
Kemudian kalau gejala kroniknya itu tangisan yang melengking, kemudian hipertonus dan opistonus, cedera otak atau kejang otot yang parah. Itu kalau gejala kroniknya. Nah, untuk penata laksanaannya atau penanganannya itu menyusui secara dini. Menyusui secara dini dan lebih eksklusif, yakni setiap 2 jam. Itu harus diberikan ASI. Yang kedua yaitu jika bayi tidak dapat menyusui, ASI bisa diberikan melalui pipa nasogatrik. Biasanya itu diberikan saat bayi berada di ruang perinatologi. Kemudian kalau misalnya bayinya itu terkena ikterus di rumah, bisa diberikan melalui sendok kalau bayinya tidak mau menyusui. Kemudian letakkan bayi di tempat yang cukup mendapat sinar matahari pagi selama 30 menit. Itu dilakukan selama 3-4 hari. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada komplikasi hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi gula darah yang turun di bawah normal selama beberapa hari kehidupan. Biasanya tuh kurang dari 45 mg/sen. Nah, penyebabnya kekurangan asupan nutrisi selama kehamilan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau penyebab dari komplikasi pada bayi baru lahir ini terjadi karena komplikasi pada ibunya. Nah, seperti ini pada hipoglikemia terjadi karena kekurangan asupan nutrisi selama kehamilan. Kemudian adanya infeksi, asfiksia saat lahir, kemudian penyakit hati, kemudian akibat diabetes ibu selama hamil yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Oke. Kemudian faktor risikonya itu bayi dari ibu penderita diabetes, kemudian bayi lahir terlalu besar atau terlalu kecil, kemudian bayi prematur atau bayi yang lebih bulan. Itu semua bisa terkena yang namanya hipoglikemia. Nah, untuk penata laksanaannya itu yang pertama, teruskan pemberian ASI setiap 1-2 jam. Jika bayi tidak menyusu, mulailah pemberian minum dengan menggunakan sonde dalam waktu 1-3 jam setelah lahir. Kemudian monitor kadar gula darah setiap kali sebelum bayi minum sampai gula darahnya itu stabil. Kemudian hindari pemberian minum yang berlebihan. Ingat, hindari pemberian minum yang berlebihan kepada bayi penderita hipoglikemia. Kemudian komplikasi yang kelima yaitu kejang. Nah, kejang adalah kontraksi otot yang tidak sengaja atau disadari, atau tidak disadari. Atau dalam kata lain itu gangguan aktivitas fisik di otak, karena otak berkomunikasi dengan bagian tubuh lain menggunakan impuls listrik. Makanya dikatakan tadi gangguan aktivitas listrik di otak. Nah, penyebab dari kejang sendiri adalah cerebral hypoxia, sepsis, perubahan suhu yang cepat dan tiba-tiba, misalnya demam, kemudian komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Seperti itu. Kemudian penata laksanaannya. Untuk penata laksanaannya, di sini membersihkan jalan nafas tentunya, kemudian membantu pernafasan, lalu sirkulasi, dan periksa apakah ada hipoglikemianya. Seperti itu. Itu penanganan pada kejang. Nanti kita bahas lebih dalam lagi saat diskusi ya. Kemudian yang keenam adalah gangguan nafas atau pneumonia neonatal. Nah, gangguan nafas adalah radang paru-paru yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan bayi susah nafas, sesak nafas hebat yang berujung pada shock hingga kematian. Nah, gangguan nafas adalah suatu keadaan meningkatnya kerja pernapasan yang ditandai dengan frekuensi bernafas lebih dari 60-80 kali per menit. Nah, pernapasannya itu tanda-tandanya nih, pernapasan cuping hidung, terdengar merintih atau menangis saat bernafas, dan cyanosis. Itu tanda dan gejalanya ya. Kemudian penyebabnya ada trakemolasia, kemudian penyakit membran hialin, dan hernia diafragmatika. Dan untuk klasifikasinya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ringan, itu pernapasannya 60-90 kali per menit. Di sini adanya tarikan dinding tanpa merintih saat ekspirasi. Kemudian di sini ada cyanosis sentral. Kemudian sedang itu pernapasannya 60-90 kali per menit sama saja, tapi adanya tarikan dinding dada atau merintih saat ekspirasi tanpa cyanosis sentral. Kemudian berat, kalau berat ini pernapasannya sama saja tadi, 60-90 kali per menit dengan cyanosis sentral ingat,
dengan sinus sentral dan tarikan dinding dada atau merintih saat ekspirasi. Nah, untuk penata laksanaannya, menjaga jalan nafas tetap bebas, kemudian pencegahan terjadinya hipoksia, dan bila parah lakukan rujukan. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang masih kurang dipahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Baik, kalau tidak ada, silahkan bagi kelompoknya menjadi 6. Jadi nanti kelompoknya itu dibagi sesuai dengan 6 komplikasi pada bayi baru lahir tadi. Yang pertama ada kelompok pertama itu BBLR, kemudian kelompok yang kedua itu tadi hipotermia, kemudian kelompok yang ketiga tadi hipoglikemia, hiperbilirubin, kemudian kelompok yang keempat itu hipoglikemia, kemudian kelompok yang kelima kejang, kelompok yang terakhir itu tadi gangguan nafas. Nah, kalian di sini kan melakukan diskusi kecil-kecilan ya sama teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa menanyakan atau mengumpulkan pertanyaan sesuai dengan diskusikan. Nanti kalau ada temannya yang bisa menjawab pertanyaan kalian, lebih bagus lagi. Mungkin kalian tadi ada yang sudah mengerti. Tadi di slide juga yang sudah saya bagikan itu sudah lengkap ya, hanya saya jelaskan lebih ringkasnya lagi ke kalian. Nah, mungkin kalian bisa buka slide-nya sambil diperhatikan, dipahami, kemudian lakukan sesi tanya jawab ya sama temannya, diskusi gitu. Oke, sesi diskusinya sudah selesai dan saya sangat puas dengan sesi diskusi kali ini karena kalian sangat aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan teman-temannya, dan terima kasih atas itu. Saya sangat mengapresiasi usaha kalian hari ini. Kemudian untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ingin tanya-tanya dulu seputar pembelajaran hari ini ya. Kalian masih ingat tidak? Tadi saya membahas mengenai BBLR. Nah, BBLR itu apa sih kepanjangannya? Bagus, masih diingat, berat badan lahir rendah. Nah, kenapa dikatakan berat badan lahir rendah? Ya, betul sekali. Kemudian tadi saya bertanya mengenai penyebab terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir. Ada yang masih ingat tidak? Tadi di awal sebelum saya masuk ke materi saya menjelaskan terlebih dahulu, bukan? Ada yang masih ingat tidak? Oke, bagus sekali. Sudah cukup ya. Saya rasa kalian masih mengingat materi yang saya bawakan tadi, dan saya harap itu kalian bisa terapkan ke kehidupan kalian nanti setelah lulus atau saat bekerja nanti. Kalian dapat memahami dan melakukan penata laksanaan pada komplikasi pada bayi baru lahir. Oke? Nah, untuk tugasnya tadi yang sudah saya bagikan per kelompok itu dikerjakan ya. Minggu depan kalian kumpul. Dan mungkin itu saja dari saya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Begitupun bagi saya, karena tadi sesi diskusinya juga dapat menambah wawasan saya sebenarnya, karena kalian sangat aktif. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.